Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita coba bahas soal diskusi 8. Di sini sudah terlihat soalnya, seorang guru hendak mengamati hubungan antara rata-rata nilai pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan IPA terhadap rata-rata UN. Di sini guru tersebut sudah mendapatkan nilai korelasi Pearson. Dan selanjutnya guru tersebut melakukan analisis regresi dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, guru menarik kesimpulan bahwa ujian nasional dapat diprediksi 30% dari nilai matematik, 25% dari nilai tryout bahasa Indonesia, dan 35% dari nilai tryout mata pelajaran IPA. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara guru yang sedang meneliti itu, mulai dari mengolah data sampai menarik kesimpulan, apakah sudah sesuai atau belum dengan materi yang kita pelajari saat ini. Jika tidak sesuai, bagaimana saran Anda? Baik, kita coba jawab. Pertama, kita amati ya bahwa ada dua kegiatan. Kita lihat guru ingin melihat hubungan, dan yang kedua ingin melihat pengaruh. Jadi ini kita lihat korelasi dan regresinya. Nah, tentu saja kita akan mulai dari yang korelasi Pearson. Nah, ini hipotesis statistik dan pernyataannya. Kita lihat H0 tidak terdapat hubungan ya, H1 terdapat. Dan kriterianya kita bisa gunakan p-value atau R hitung dibanding dengan R tabel. Kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, dari sini kita peroleh semuanya ya, baik matematik, bahasa, dan IPA itu sigtutelnya kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak, dan artinya terdapat hubungan linear antara nilai matematik rata-rata ya, nilai rata-rata tryout matematik, bahasa, dan IPA terhadap nilai rata-rata UN. Nah, lebih lanjut kita bisa lihat matematik ya, mulai dari matematik itu memiliki korelasi yang positif yang termasuk kategori kuat, yaitu sebesar 0,701. Kemudian bahasa 0,490 termasuk kategori sedang, dan IPA berpengaruh terhadap berkorelasi ya, memiliki hubungan linear dengan UN sebesar 0,689 dan termasuk kategori kuat. Nah, dari sampai sini kita baru mendapatkan informasi terkait hubungannya. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui ya, lebih lanjut regresi atau pengaruh dari ketiga mata pelajaran tersebut terhadap hasil UN. Nah, tentu saja kita perlu memahami bahwa kita sedang menghadapi permasalahan regresi linear dengan tiga variabel bebas, di mana tiga variabel bebasnya itu adalah nilai tryout matematik, bahasa, dan IPA yang berpengaruh terhadap nilai rata-rata UN. Nah, ini modelnya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 adalah parameter-parameter dari regresi yang nanti bisa kita estimasi dalam perhitungan. Kemudian epsilon itu adalah sesatan acak, yang artinya memiliki nilai error dari setiap perhitungan yang kita lakukan dari data yang ada. Namun kali ini karena data mentahnya kita tidak punya, kita hanya diberikan data-data jadi, maka tentu kita tidak bisa lakukan perhitungan yang lain secara manual. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke uji regresi, kita pahami dulu ada uji asumsi yang namanya uji normalitas. Tentu saja karena data mentahnya tidak ada, kita anggap saja ini normal. Nah, langkah pertama untuk melakukan uji regresi adalah kita uji linearitas atau uji kesesuaian atau kebergunaan model. Karena perlu saya jelaskan di sini bahwa yang namanya linear itu berarti berupa garis lurus. Andai kata data-data dari penelitian itu tidak membentuk garis lurus, namun membentuk eksponen atau kurva, tentu saja kita tidak bisa lanjutkan uji regresinya. Oleh karenanya kita akan coba lakukan
uji kesesuaian atau kebenaran model, yang hipotesisnya adalah kita cek kalau beta 1, beta 2, beta 3 nya itu 0, artinya memang tidak linier ya. Tidak linier, dan tentu saja hanya menghasilkan sebuah konstanta. Dengan kata lain, model tidak berguna untuk menjelaskan perilaku dari linearitas dari data-data. Nah, untuk satunya ya paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan ya, itu artinya model sesuai atau berguna. Kriterianya masih sama ya pada umumnya, p-value lebih dari 0 maka tolak H0, maka terima H0, sebaliknya tolak H0. Nah, kemudian kita lihat dari data di sini, data analisis of variance, kita lihat di sini bahwa nilai sig ya, sig atau signifikan atau p-value-nya itu kurang dari 0,05, artinya tolak H0. Dengan demikian, model regresi berguna untuk menjelaskan pengaruh antara ketiga mata pelajaran terhadap nilai. Selanjutnya, setelah kita uji kebergunaan model, kita lanjut ke uji parameter secara individual. Kita lihat satu persatu, matematik dengan UN, bahasa dengan UN, dan IPA dengan UN, dengan hipotesis sebagai berikut. Ini hipotesisnya, dan kriterianya tetap ya, kita lihat p-value-nya. Nah, dari data yang diberikan oleh si guru itu ya, di sini kita sudah dapatkan bahwa semua ketiga mata pelajaran itu menunjukkan p-value-nya kurang dari 0,05, artinya ketiga mata pelajaran signifikan ya, berpengaruh terhadap nilai UN. Nah, di sini ada konstanta atau intercept, di mana konstanta atau intercept ini adalah nilai daripada nilai UN ya, nilai UN jika nilai X1, X2, X3 nya itu 0 ya, jika nilai X1, X2, X3 nya 0, atau dengan kata lain jika nilai matematik bahasa dan IPA nya itu 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tuliskan kembali. Jadi dari sini kita lihat ya, ada min 0,468 ya, kita bulatkan min 0,47 ya, ini beta 0 artinya ini intercept atau konstanta. Kemudian beta 1 ini koefisien dari matematik ya, beta 2 koefisien dari bahasa, dan beta 3 koefisien dari IPA. Selanjutnya kita lihat nilai koefisien determinasi yang sudah ada dalam data. Kita tinggal menginterpretasikan, di mana yang kita lihat ada R square ya, yang artinya 99,9% nilai UN itu dipengaruhi secara bersama-sama oleh nilai tryout matematika, bahasa, dan IPA, dan sisanya mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan sampai ketiga ini ya, kita tinggal menuliskan model persamaan regresinya. Kita kembalikan lagi, misalkan UN-nya itu adalah Y, matematika X1, bahasa X2, IPA X3, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Ini yang disebut sebagai model persamaan regresinya. Nah, sekarang kita mau coba ya untuk menguji model tersebut fit atau tidak. Kita ambil saja nilai seorang siswa itu nilainya 100 semua ya, dan ternyata diperoleh nilainya 90,53. Nah, tentu saja modelnya belum begitu fit, namun paling tidak mendekati. Nah, dari sini kita bisa lihat jadi memang betul 30% dari nilai UN ini dipengaruhi oleh nilai tryout matematik ya, 25% dipengaruhi oleh nilai tryout bahasa, dan 36% dipengaruhi oleh nilai tryout IPA, dan sisanya 9% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Dan sepertinya dari perhitungan atau kesimpulan yang guru buat itu di atas ya, beliau bilang 35 sementara kita peroleh 36. Mungkin ada kesalahan pengetikan. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah berdasarkan cara guru yang sedang meneliti di atas, mulai dari mengolah sampai dengan menarik kesimpulan, tentu belum sesuai. Mengapa belum sesuai? Karena kita belum menuliskan hipotesis, belum menuliskan kriteria, belum melakukan perhitungan, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Tentu saja ini kesimpulan bergantung kepada perhitungan dan kriteria yang digunakan. Nah, oleh karenanya saran buat guru yang meneliti ini adalah buat hipotesis korelasi dan regresi, lalu kemudian melakukan perhitungan yang sesuai dan uji dengan kriteria yang sesuai,
dan diharapkan terhindar dari kekeliruan dalam mengambil keputusan. Demikian mungkin untuk sesi 8, semoga memang bisa terpenuhi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.